place, a new home for a while. Let me feel alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemuji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Selvia Trijayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Unpad Bogor. Pada saat ini saya akan menampilkan praktek video pembelajaran di SMKN 15 Bandung pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan materi menganalisis struktur teks berita dengan menggunakan metode PBL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran coba dicek dulu kerapihannya, apakah sudah rapi baju seragamnya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan Arya dipimpin doa. Siap. Sebelum melakukan kegiatan pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran terlebih dahulu. Jerry, Safira, kita sudah belajar materi apa? Teks berita. Teks berita, betul. Berita mengenai apa aja? Ada yang akan ditanyakan, bisa angkat tangan dan sebutkan nama kalian terlebih dahulu. Ini untuk kesepakatan kelas. Sepakat? Oke, selanjutnya, ini ada tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, peserta didik menganalisis struktur dan unsur teks berita. Yang kedua adalah peserta didik dapat mempresentasikan mengenai analisis struktur teks berita. Nanti kalian nanti kalian akan berkelompok. Jadi kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Apa sih struktur dalam teks berita? Ada berapa? Siapa yang tahu? Yang pertama apa? Terima kasih. Apakah sudah cukup? Ada yang kurang? Tidak. Yang pertama strukturnya ada judul, kepala berita, tubuh, dan ekor. Kita cek betul tidak? Struktur berita ada judul betul? Betul. Apa itu judul? Merupakan salah satu bagian teks berita yang dilihat pertama kali oleh si pembaca. Biasanya tulisannya tebal dan besar. Ya. Kita sama-sama ya. Tebal yang akan menjadi apa? Semangat. Penyemangat. Siap, Bang? Siap. Tepuk semangat. Nanti kalian cari unsurnya. Terutama ketika sedang ada kegiatan belajar mengajar anak-anak, KPAI meminta kepada instansi terkait lebih memastikan agar SOP bencana pada sekolah-sekolah, apalagi area sekolah yang berada di dekat sungai, harus dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pradip. Nah, itu adalah contoh teks berita yang sedang minggu kemarin banyak diperbincangkan. Mengenai apa ini? Gimana? Di sekolah ya? Ada korban ya? Ada hujan besar. Nah, di sini kalian sudah menyimak dan sudah mendengarkan Pradip membaca sebuah berita. Kita cari strukturnya. Pertama apa? Judulnya apa? Masuk. Struktur yang pertama adalah judul. Berarti yang ini termasuk ke judul. Yang kedua adalah kepala berita. Yang mana kepala berita boleh satu orang menunjuk ke depan.
Dafa, boleh? Mario, boleh? Diani, boleh? Boleh, silakan ke depan tunjuk mana yang disebut dengan kepala berita. Kalau tidak salah, kepala berita itu yang paragraf satu yang ini. Ya, betul, itu adalah kepala berita. Terima kasih. Siapa lagi yang mau? Untuk mencari apa sekarang? Tubuh berita. Arya? Bisa Arya? Boleh. Arya silakan tunjuk mana yang disebut dengan tubuh berita. Artinya dari paragraf kedua sampai ketiga. Paragraf kedua sampai ketiga. Apa hanya kedua saja? Bagaimana? Kata Arya paragraf 2 dan 3. Bisa. Kedua saja. Dua saja. Kedua saja. Terima kasih Arya. Berarti tubuh dari paragraf kedua. Lalu yang terakhir adalah Ekor. Berarti sudah ada di Paragraf paragraf ketiga dari stop sampai musibah ini yang disebut dengan ekor berita di akhir berita. Ya, untuk usul mungkin kalian sudah paham ya, ada siapa, bagaimana bisa terjadi, bagaimana itu terjadi karena rubuhnya tembok, karena sudah hujan, ada banjir, temboknya roboh. Itu bagaimana bisa terjadinya seperti ini. Kalian sudah paham ya mengenai struktur lalu ke sebuah unsur. Sampai di sini ibu tanya ada pertanyaan? Apa sudah paham? Paham? Baik, kalau sudah paham, kalian sudah duduk per kelompok, ya. Nanti kalian, ibu akan berikan LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok. Paham ya? Setiap kelompok nanti ibu kasih nama-nama berita, misalkan liputan, detik.com, CNN dan sebagainya. Jadi setiap kelompok mempunyai nama-nama berita. Kalian nanti kerjakan LKPD ini dengan kelompok kalian, diskusikan. Kalian mencari unsur dan struktur. Ya, diskusikan di belakang ini. Diisi langsung di sini. Apabila kertasnya tidak cukup yang di belakang ini, kalian bisa minta kertas ke ibu untuk menulis isinya. Paham? Jelas? Jelas. Baik, ibu akan bagikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya? Baik, silakan dikerjakan. Sudah ya, kita mulai mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Dimulai tadi apa? Yang mana? Arya dari apa? CNN Indonesia. Dipersilakan. Selain Showpen, dunia fashion khas pada bulan Oktober ini akan diwarnai pula dengan desainer bernama Diana Putri yang merupakan desainer langganan artis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang strukturnya. Pertama, paling atas di sini ada judul. Di dalam judul ini berisi tentang apa yang akan dijelaskan dalam berita tersebut dan biasanya yang paling pertama dibaca oleh pembaca. Lalu untuk kepala berita yaitu ada di paragraf pertama. Kenapa paragraf pertama termasuk kepala berita? Karena
di paragraf kedua ini menjelaskan lebih rinci lagi dari berita tersebut. Jadi bisa disebut tubuh berita. Lalu yang terakhir ada ekor berita. Di sini tujuannya untuk memberi informasi dan pendukung kepada pembaca terhadap berita tersebut. Setelah itu kami akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita tersebut. Yang pertama ada apa isi berita tersebut. Tentang meriahnya Jakarta Film Week 2022 yang berkolaborasi dengan festival lokal hingga mancanegara, di mana tempat acara itu berlangsung dilaksanakan di Jakarta secara luring dan daring. Terima kasih pada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan. Tadi ada dari detik.com, CNN, Kompas TV, Tribun Jabar, dan terakhir di Liputan. Kita di sini sudah belajar mengenai menganalisis sebuah peristiwa. Ya, coba kalau sudah paham, sudah ngerti, Ibu pengen tahu kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa? Boleh angkat tangan? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi udah tambahin sedikit tuh. Dan kali ini kita belajar tentang struktur berita, lalu unsur berita. Di struktur berita diantaranya ada judul, berberita, buku, berberita, lalu di unsur ada 5W 1H. Ya, terus sudah. Kesimpulannya kita mengetahui ya, seperti yang Ibu bilang, sistematikanya, isinya dalam sebuah berita. Jadi kalian tidak hanya membaca saja berita ini, tapi kalian harus tahu yang seperti berita itu harus seperti apa, harus memiliki unsurnya, strukturnya pun harus benar. Itu kesimpulannya. Sekarang mau tanya lagi, bagaimana pembelajaran hari ini? Ibu ingin tahu dari setiap anggota, setiap kelompok. Jadi kesimpulannya seru, senang, tegang, cukup. Ya. Ada tegangnya ada serunya ada ngantuknya, penambah ilmunya. Kesimpulan hari ini mudah-mudahan kita senang terus untuk belajar bahasa Indonesia. Kenapa sih harus belajar bahasa Indonesia? Toh kita juga orang Indonesia, supaya kita bisa menggunakan bahasa yang baik. Kadang-kadang kan kalian ini teh ada tehnya, padahal tidak boleh. Jadi kita belajar bahasa Indonesia itu supaya kita bisa menghargai bahasa sendiri dan bisa menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Selanjutnya untuk minggu depan ada pelajaran Ibu lagi kan? Ya. Untuk minggu depan ada tugas dan Ibu, yaitu kalian mencari tentang bagaimana cara menulis berita yang baik. Jadi tugasnya kalian cari materi tentang bagaimana cara menulis berita dengan baik. Kalian catat, nanti minggu depan kita bertemu kembali ya. Baik. Sudah jelas untuk tugasnya? Baik, kalau sudah jelas, terima kasih untuk hari ini. Tadi sudah kesimpulan manfaatnya seperti apa, materinya pun mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Di pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Dan kalian pun sehat selalu, ya. Dan waktunya sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita beres belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti akan dibantu oleh Arya, ya, akan dibantu oleh Arya untuk berdoa bersama. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua di masa depan dan masa sekarang. Silakan Arya dipanggil untuk berdoa. Siap. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, asik dan cukup, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam